menurut saya apa yang dilakukan Atta itu sangat tidak etis ya, dan kita ibaratkan seorang public figure gitu ya, apa karena dia kehabisan cara buat bikin konten atau seperti apa ya, dan itu sangat disayangkan karena bagaimanapun Vanessa itu udah nggak ada gitu, sampai dia membuat atau mengupload status seperti itu kan, itu sebenarnya bisa saja ya kalau pihak ahli waris ini mau melaporkan Atta, ya itu Atta bisa dikenakan apa namanya, pasal 320 Undang-Undang Hukum Pidana ya, berkaitan dengan pencemaran nama baik terhadap orang yang mati, dan ancamannya tidak main-main, itu bisa 4 tahun penjara seperti itu gitu. Kalau misalnya dari pihak Pak Faisal melaporkan kan, itu kan mengungkit aib juga kan, mencemarkan nama orang yang sudah mati gitu. Ya itulah yang sangat kita sayangkan gitu. Sekelas Atta Halilintar, apa namanya, youtuber yang ternama, selebriti yang terkenal gitu, kok bisa berperilaku mengucap kata seperti itu, sangat-sangat disayangkan. Mungkin karena seorang Atta kan manusia juga ya bang. Kalau dari segi pandang hukum tadi abang, apa yang dilakukan Atta bisa kena delik tadi yang abang sebutkan tadi. Bisa kan, itu merupakan bentuk pencemaran terhadap orang yang sudah mati, dan itu secara hukum, secara etika juga kayaknya nggak seharusnya itu diungkapkan gitu ya. Menyedihkan gitu ya, karena Vanessa udah nggak ada ya, video udah nggak ada, kok masih dibahas sih, untungnya buat dia apa gitu loh, masalahnya ke dia apa gitu loh, sampai nyenggol orang yang nggak ada gitu ya, seperti itu. Mungkin Atta kan juga manusia yang titelnya dia sebagai public figure. Mungkin dia sebagai manusia biasa yang tidak kuat dengan ujian netizen mungkin bang. Akhirnya dia hilap. Kehilapan itu kan sudah dimaafkan juga dari Haji Faisal. Ya, kehilapan itu bila Anda melakukan hal seperti itu, artinya publik bisa menilai gitu. Walaupun sekelas Atta Halilintar, youtuber terkenal, ternyata tingkat pemikirannya bisa dikatakan rendah gitu loh. Kalau harus berbuat seperti itu gitu, justru itu cara yang kontradiktif dan cara yang tidak elok gitu loh. Kenapa? Apa ada yang salah gitu dengan Vanessa gitu loh, seperti itu? Apakah ada masa lalu atau ada apa kan, kok sampai menyinggung orang yang sudah nggak ada? Itu aja sih poinnya gitu loh, sangat nggak elok gitu loh. Istilahnya masalah itu seberat apapun terkait dengan netizen, ya apa hubungannya dengan Vanessa? Terus ada yang lagi ramai juga masalah Arhan, ibaratnya istrinya selingkuh, bang, dia juga selingkuh, rumornya gitu. Terus juga kayak mereka berteman dengan Rahel kayaknya, terus kan kadang-kadang juga dikait-kaitkan dengan kemarin sempat Antorik juga berteman juga, akhirnya ujung-ujungnya Fuji juga disalahkan. Konten Haji Faisal lagi bang, gimana bang? Ya, sebaiknya sih hal seperti itu ya jangan sampai terjadi lagi ya, harus dikurangi, karena segala sesuatu emang harus sesuai fakta ya, tidak masalah orang lain terus yang disalahkan orang lain lagi ya. Jadi itu merupakan bentuk pendewasaan juga, cara pola pikir kita, bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi terhadap diri kita gitu. Jadi sangat disayangkan apa yang terjadi dengan Arhan Pratama gitu loh, ujungnya larinya ke Puji gitu. Ini kan sebenarnya orang-orang yang sentimen terhadap Puji, kalau saya lihat gitu loh, orang-orang yang mungkin kelompok sakit hati atau apa terhadap Puji gitu loh. Jadi bagaimana mencari cara untuk menjatuhkan Puji. Himbauan bang dari seorang praktisi hukum, jadi kesalahannya Atta seperti apa bang untuk kedepannya? Ya sebaiknya saya bilang harapan saya ke depan ini tidak terjadi lagi terhadap Atta atau terhadap siapapun sekelas selebriti, seharusnya memberikan contoh dari sikap dan perilaku serta kata-kata yang baik, karena bagaimanapun dia disorot publik seperti itu.
gitu. Apalagi hal-hal yang seperti Atta lakukan ini seperti apa ya, mengukur pola pikir dia gitu loh, sosok Atta Halilintar yang memang oh seperti itu gitu loh, paham nggak, hanya sebatas itu gitu loh. Pola pikir, cara memilih dalam hal membuat konten ataupun melempar sesuatu ke publik seperti itu. Kita kan sempat gegara kasus yang viral itu terkait nama Vanessa. Dia sempat ada kabar di boycott beberapa stasiun TV dan itu ternyata hoax, Bang. Gimana tanggapannya? Ya kalau saya sih mendengar emang itu di boykot ya, terlepas itu hoax dan tidaknya ya info dari mana juga kan perlu kebenaran juga, terlepas dia mau di boykot maupun tidak, tapi penilaian publik sudah terlanjur negatif gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Atta Halilintar seperti itu gitu ya. Terlepas pihak televisi mau memboikot atau tidak itu sih lain soal ya, tapi jelas saya pribadi menyayangkan dan sangat apa namanya, tidak sependapat atau itu merupakan sesuatu yang bisa dianggap kurang beretika gitu loh, mengungkap aib orang yang sudah mati seperti itu. Tapi kabar boykot itu ternyata hoax, Bang. Tidak benar lah. Ya kalau memang itu dianggap merupakan hoax ya ibaratnya masih beruntung lah Atta. Masih bisa tampil di TV gitu kalau memang itu hoax kan seperti itu, dan mudah-mudahan itu dijadikan momentum untuk berubah gitu loh bagi Atta Halilintar ya. Tidak mengulangi hal seperti itu lagi, karena kan lebih banyak mudaratnya ibaratnya daripada manfaatnya buat dia.